Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Panitia Penyelenggara Konferensi, serta rekan-rekan peserta konferensi yang saya hormati. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nesa Silvia dengan NIM 2408015153 bersama dengan rekan saya, Ahmad Syukuroh dengan NIM 2408015188. Kami dari Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi. Kami dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Perbandingan tingkat stres pada mahasiswa kedokteran, psikologi, dan bimbingan konseling. Di sini terdapat dua gambar. Yang pertama, terdapat mahasiswa. Apa itu mahasiswa? Mahasiswa merupakan kelompok yang rentan mengalami stres akibat berbagai tuntutan akademik maupun non-akademik. Stres muncul ketika tuntunan yang dihadapi per individu dirasain melebihi kapasitasnya masing-masing. Nah, dalam konteks perkuliahan, stres akademik itu bersumbernya dari beban tugas, ujian, tekanan prestasi, serta penyesuaian terhadap lingkungannya. Kami di sini meneliti apakah ada perbedaan karakteristik beban belajar pada tiap jurusan, seperti kedokteran, psikologi, dan bimbingan konseling, yang diduga dapat mempengaruhi tingkat stres mahasiswa. Stres akademik, kondisi yang umum dialami mahasiswa. Di sini terdapat gambar kedua, yaitu stres mahasiswa. Mereka cenderung stres ditandainya dengan perasaan tekanan akibat dituntun dari perasaan tertekan akibat tuntutan akademik maupun dari dosen maupun dari individunya. Nah, kondisi ini dipicu oleh banyaknya tugas, seperti yang saya tadi mention, seperti banyak tugas, tekanan waktu, dan lingkungan akademik yang kurang kondusif. Kita akan membahas tentang tujuan dan pertanyaan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah terdapat perbedaan tingkat stres akademik antara mahasiswa dari jurusan kedokteran, psikologi, dan bimbingan konseling. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah karakteristik tuntutan akademik dan psikologi yang berbeda pada setiap jurusan mempengaruhi tingkat stres yang dialami pada mahasiswa. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut. Apakah terdapat perbedaan tingkat stres akademik pada mahasiswa berdasarkan jurusan yang dipilih, yaitu kedokteran, psikologi, dan bimbingan konseling? Baik, di sini terdapat kerangka teoritis yang akan kami gunakan. Kerangka teoritis kami menggunakan penelitian menggunakan konsep college student stress yang dikemukakan oleh Rice pada tahun 1922. Nah, teori ini ngebahas stres mahasiswa itu dipengaruhi oleh 3 kelompok stresor. Yang pertama, stresor akademik, kedua, stresor personal dan sosial, ketiga, stresor gaya hidup dan budaya. Nah, stresor ini dibedain menjadi stresor internal dan eksternal. Kerangka ini digunakan untuk memahami bahwa stres itu nggak hanya stresor akademik. Jadi, stres itu bersifat multidimensional, yaitu tidak berasal dari beban akademik saja. Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif dengan desain komparatif. Desain komparatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk membandingkan tingkat stres akademik pada mahasiswa dari ketiga jurusan yang berbeda, yaitu kedokteran, psikologi, dan bimbingan konseling. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 105 mahasiswa aktif dari ketiga jurusan masing-masing dengan 35 responden. Pengumpulan data digunakan menggunakan metode questionnaire stres akademik skala Likert yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya dengan nilai Cobb-Batch alpha sebesar 0,886. Data dianalisis menggunakan one-way ANOVA dengan 1 SPSS. Di sini terdapat hasil penelitian yang sudah kami
teliti menggunakan SPS. Yang pertama, hasil penelitian nunjukin ternyata bahwa tidak ada perbedaan tingkat stres pada ketiga jurusan itu, yaitu kedokteran, psikologi, dan bimbingan konseling. Kedua, itu walaupun tidak adanya perbedaan dalam uji ANOVA-nya, tetapi ada perbedaan pada uji deskriptifnya, yaitu perbedaan rata-rata skor stres pada mahasiswanya di kedokteran sebesar 62,03 pada mahasiswa kedokteran, pada mahasiswa psikologi sebesar 60,34 dan pada mahasiswa bimbingan konseling sebesar 59,49. Dari sini sudah ada perbedaan bahwa tingkat stres pada uji deskriptif ada. Yang kemudian pada uji ANOVA menunjukkan bahwa ketidakadanya itu hasil uji ANOVA pada nilai signifikannya yaitu menunjukkan 0,699 bahwa signifikannya di atas 0,05 yang berarti tidak adanya perbedaan pada ketiga jurusan itu, tidak adanya perbedaan tingkat stresnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode penelitian. Metode penelitian ini terdapat tidak ada perbedaan, bukan berarti tidak ada tingkat stres pada mahasiswa, melainkan stres itu tidak hanya bersumber dari kegiatan akademik saja. Temuan ini sejalan dengan teori college student stress yang menyatakan bahwa stres juga dipengaruhi oleh faktor non-akademik, seperti stresor sosial, budaya, gaya hidup, serta faktor internal daripada individu. Perbedaan budaya juga bisa mengakibatkan mahasiswa culture shock yang menyebabkan terjadinya stres. Dengan demikian, meskipun tuntutan akademik antar jurusan berbeda, tingkat stres mahasiswa dapat relatif sama karena adanya pengaruh faktor-faktor tersebut. Baik, di sini ada implikasi dalam penelitian kami. Yang pertama dalam bidang psikologi. Di psikologi, penelitian kami negasin pentingnya pendekatan holistik untuk memahami stres mahasiswa dan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal, termasuk aspek personal, sosial, gaya hidup, dan budaya. Nah, temuan ini sejalan dalam penelitian sebelumnya yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan stresor non-akademik terhadap stres akademik. Kedua, pada bidang pendidikan tinggi atau pada bidang pendidikan. Penanganan stres mahasiswa tidak cukup hanya berfokus pada beban akademik. Institusi perlu ngembangin kebijakan untuk memperhatikan aspek non-akademik seperti adaptasi budaya, keseimbangan kehidupan mahasiswa, dan lingkungan sosial kondusif. Yang terakhir, pada aspek bidang bimbingan konseling. Hasil penelitian kami menekanin pentingnya layanan konseling yang komprehensif, tidak hanya menangani masalah akademik, tetapi juga persoalan personal, sosial, dan emosional. Gunanya untuk mendukung kesejahteraan psikologis dan keberhasilan studi mahasiswa. Selanjutnya, kami memberikan kesimpulan dan saran. Kesimpulannya bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat stres akademik yang signifikan antara mahasiswa kedokteran, psikologi, dan bimbingan konseling. Untuk saran, kami memberikan saran kepada peneliti selanjutnya adalah untuk menambahkan variabel lain seperti dukungan sosial, kondisi ekonomi, dan strategi coping. Selain itu, institusi pendidikan diharapkan dapat menyediakan program pengelola stres serta layanan konseling bagi mahasiswa. Baik, itulah hasil laporan penelitian kami untuk perbedaan tingkat stres mahasiswa kedokteran, psikologi, dan bimbingan konseling. Saya terbuka untuk menjawab pertanyaan atau diskusi lebih lanjut melalui kolom komentar sesuai jadwal konferensi yang diberikan. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyimak hasil laporan penelitian kami. Kemudian, terima kasih kepada juri serta komentator yang akan memberikan komennya pada video kami. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.